Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat AEW Dynamite Road Rager. Baru aja selesai saya tonton dan teman-teman semua pada nonton ya sudah, atau belum nonton cuma mau dengerin reviewnya aja. Oke, selamat datang di Gilang Gulat. Mari kita review AEW Dynamite Road Rager 2022. Yang pertama langsung match pembuka adalah match hair versus hair. Yang kalah harus dibotakin ya. Di sini juga pertandingannya terlibat ada Jericho Appreciation Society yang turut menemani Jericho untuk masuk. Terus juga ada Eddie Kingston yang menemani Ortiz. Pertandingan berjalan cukup oke. Bagaimana ada momen-momen di mana Ortiz hampir ngepin Jericho. Ini membuat saya berpikir kalau wah Jericho bakal botak nih. Pasti itu 1, 2, 2,5 ternyata sudah dilepas oleh Jericho. Jericho berhasil memenangkan matchnya dengan Ortiz ini dengan bantuan Fuego del Sol, yang ternyata setelah dibuka dia adalah Sammy Guevara. Dan dikonfirmasi setelahnya, Sammy Guevara dan Tay Conti masuk dalam Jericho Appreciation Society. Menurut saya ini langkah yang cukup maksa. Mungkin Tony Khan ingin memasukkan Sammy Guevara ke dalam sebuah storyline, tetapi mungkin storyline yang sebelum-sebelumnya itu tidak membuat Sammy Guevara malah jadi cemoohan banyak orang, tidak membuat Sammy Guevara malah jadi naik, malah jadi makin down begitu ya. Dengan dia dimasukkan kembali ke dalam grupnya Jericho, mungkin ya itu caranya Tony Khan, atau mungkin itu salah satu-satunya cara untuk membuat Sammy Guevara tetap aktif bertarung di AEW. Nah, dia berarti akan terus aktif dalam ceritanya Jericho Appreciation Society. Jadi membernya sekarang bukan 5 tapi ada 7. Ini pasti akan berpengaruh ke Blood and Guts. Blood and Guts akan ada setelah Forbidden Door ya, dimana nanti akan ada pertandingan 5 lawan 5 sebelumnya. Jadi kemungkinan besar akan 6 lawan 6, karena mungkin Wheeler Yuta dimasukkan ke dalam grupnya Ortiz, Eddie Kingston, Santana, Blackpool Combat Club ya. Jadi pas nih 6 lawan 6. Atau mungkin kita tahu ya kalau Bryan Danielson sekarang lagi cedera. Mungkin cederanya akan bisa cukup lama, jadi nggak dapat dia di Blood and Guts. Kita belum tahu update tentang ini ya. Tapi yang jelas memasukkan Sammy Guevara ke dalam Jericho Appreciation Society pasti akan mengefek untuk line up di Blood and Guts. Kemungkinan besar keputusan Tony Khan untuk memasukkan Sammy Guevara adalah langkah yang menurut saya tidak begitu penting dan tidak seharusnya dilakukan. Jericho Appreciation Society cukup dengan 5 orang itu aja udah cukup gitu loh. Kalau Sammy Guevara dimasukkan lagi, bagaimana Daniel Garcia 2.0 bisa naik gitu loh? Karena sudah ada pamornya Sammy Guevara di situ. Saya agak kurang setuju keputusan ini ya. Tapi mungkin itu caranya Tony Khan untuk membuat Sammy Guevara tetap signifikan tampilnya di episode-episodenya Dynamite. Dan di akhir match itu si Ortiz langsung memotong sendiri rambutnya pakai gunting tak gitu, terus dicukur-cukurnya begitu tuh. Nah itu si Eddie Kingston langsung memberikan promonya kalau ini adalah man of his word. Dia melakukan apa yang sudah dia janjikan. Kalah dia potong sendiri. Akhirnya di segmen berikutnya dia tampil tuh palanya udah botak bersih, udah di salon di belakang ya, ada cukur rambut, potongan rambut Madura kayaknya. Lanjut match berikutnya adalah Wardlow yang mengalahkan 20 bodyguard atau keamanan, yang mana ini merupakan stipulation yang diberikan oleh Mark Sterling untuk menuntut Wardlow. Jadi kalau Wardlow bisa mengalahkan 20 orang ini, tuntutannya bisa dibatalkan, kasusnya bisa dihentikan. Kalau Wardlow kalah, kasusnya akan terus berlanjut. Feud dengan Mark Sterling akan terus berlanjut pastinya. Dengan Wardlow bisa memenangkan match ini, pastinya ini matchnya sudah jelas Wardlow menang ya, karena memang Wardlow mau dibikin seperti monster di AEW, Goldbergnya AEW kalau fans bilang ya. Dia Goldbergnya AEW. Dan beberapa kali ngepinnya sekali 5, sekali 3. Terus eliminasinya juga langsung banyak gitu loh, selesai cepat. Nah, cerita tentang Wardlow ini berlanjut setelah dia menang, bukan lagi sama Mark Sterling, tetapi memang yang sudah dimulai sebelumnya adalah Dan Lambert American Top Team bersama TNT Champions Scorpio Sky.
Scorpio Sky sama Dan Lambert ada di atas tribun di Skybox ya, dia ngepromo begitu. Terus ada dua orang UFC yang dia suruh untuk menyerang Wardlow, yaitu adalah Tyron Woodley sama Matt Hughes. Disuruhlah Woodley sama Hughes masuk gitu. Tetapi bukan berarti Hughes sama si Woodley langsung menyerang Wardlow. Mereka mikir lagi karena Wardlow langsung ngomong bilang, kalian dua ini sama, pokoknya sama, ada kemiripan dengan Wardlow ya. Harusnya sama-sama saling membela, sama-sama dari asal yang sama begitu kalau nggak salah saya dengar ya. Terus akhirnya Woodley sama Hughes nggak jadi, dia langsung jadi face ya. Tadinya mau belain si Dan Lambert, malah berbalik membela Wardlow. Dia lepas Mark Sterling, Wardlow langsung powerbomb Symphony, Mark Sterling out. Kita tahu next feud adalah dengan Scorpio Sky. Kemungkinan besar ini kedua kalinya nih, mungkin nanti Wardlow melawan Scorpio Sky. Bisa jadi Wardlow bisa memenangkan feud ini dan menjadi TNT Champion. Kita akan terus menantikan apa rencana untuk Wardlow ini, dan pastinya akan jadi match yang keren. Matchnya mungkin nggak begitu keren-keren banget lah, tetapi momen yang keren untuk Wardlow selama ini dibentuk menjadi monster dan memang benar-benar menjadi monster of AEW. Lanjut, segmen berikutnya adalah segmennya yang sudah diumumkan juga adalah Dax Harwood, the Ring of Honor and AAA Tag Team Champion, melawan IWGP United States Heavyweight Champion Will Ospreay. Ini adalah debut keduanya Will Ospreay di AEW. Debut matchnya yang sebelumnya di AEW Rampage. AEW Dynamite Road Rager ini menjadi sangat keren dengan penampilannya Will Ospreay dan Dax Harwood. Kita tahu Dax Harwood itu sudah menunjukkan kemampuan singles matchnya. Oke banget, keren banget. Pasti pertandingan yang ada Dax Harwoodnya itu pasti akan jadi pertandingan yang oke. Apalagi singles competition seperti ini ya. Will Ospreay, buat yang nonton NJPW, New Japan Pro Wrestling, pasti tahu bagaimana Will Ospreay bisa melakukan pertandingan setiap match ya. Matchnya keren banget, oke banget, sangat pro wrestling sekali. Buat teman-teman yang tidak familiar dengan Will Ospreay, teman-teman saya rekomendasikan harus nonton lah ketika Will Ospreay tampil di AEW ini. Apalagi nanti dia tampil di Forbidden Door. Dan pas match ini yang dimenangkan oleh Will Ospreay, terus masuklah United Empire yang memukuli si Dax Harwood, mengganggu gitu ya. Terus muncullah si Cash Wheeler sama Roppongi Vice, berantem mereka di situ. Dan one man return, Orange Cassidy, finally sudah ditunggu-tunggu nih kehadirannya di Dynamite. Akhirnya Orange Cassidy muncul kembali dan dia berhadapan one on one with Will Ospreay. Dia berhadapan-hadapan aja saya sudah sangat tertarik. Ini match pasti jadi nih. Ini akan jadi match keren nih. Ya kita nggak ngesampingkan dengan karakternya Orange Cassidy ya, tapi kemampuan skillnya oke juga. Lawan kemampuan skill yang oke seperti Will Ospreay pasti akan sangat menakjubkan dan akan sangat menghibur pastinya ya. Dan memang benar, Tony Khan sudah meresmikan match ini untuk Forbidden Door, Will Ospreay versus Orange Cassidy for IWGP United States Heavyweight Champion. It's gonna be great match and entertaining, pastinya menghibur ya. Lanjut ke match berikutnya. Bukan match, ini adalah face to face, hadap-hadapan. Kita tahu di acara Dominion kemarin, Hiroshi Tanahashi berhasil mengalahkan Hiroki Goto. Dan ini berarti Hiroshi Tanahashi akan menghadapi Jon Moxley untuk interim AEW Championship di event Forbidden Door. Ini akan jadi main eventnya. Nggak jadi si Empang wis sana cedera dulu. Sekarang Jon Moxley lawan Hiroshi Tanahashi. It's gonna be great too. Kita akan jadi pertandingan yang keren juga pastinya. Hiroshi Tanahashi, buat yang tidak familiar dengan New Japan Pro Wrestling mungkin tahu juga siapa Hiroshi Tanahashi. Ibaratnya kalau kita kasih julukan Hiroshi Tanahashi itu kita ibaratkan sama kayak versi NJPW-nya Bret Hart.
Jadi WWE punya Bret Hart, New Japan Pro Wrestling punya Hiroshi Tanahashi. Sebesar itu legendary Hiroshi Tanahashi di dunia pro wrestling, khususnya di Jepang, New Japan Pro Wrestling. Mereka berhadapan-hadapan. John Moxley memberikan promonya, tapi satu yang kita tahu kalau Hiroshi Tanahashi tidak bisa promo, nggak tahu ya, saya pernah nonton apa enggak di NJPW, saya juga kurang tahu. Tapi di sini tidak ditunjukkan, kalau emang benar ya, di sini tidak ditunjukkan bagaimana Hiroshi Tanahashi bisa memberikan promonya. Jadi language barrier tuh kelihatan sekali, masalah bahasa terlihat sekali di sini. Jadi Hiroshi Tanahashi tidak banyak ngomong. Tidak banyak ngomong, dia diam aja, yang ngomong cuma Moxley. Jadi kesannya sih Hiroshi Tanahashi diam aja itu loh, kayak patung lilin. Diam aja gitu. Saya jadi ngerasa kurang begitu excited untuk menanti matchnya. Walaupun kita tahu matchnya pasti akan keren, tapi dengan promo yang tidak begitu legit dari Hiroshi Tanahashi sendiri. Tapi itu masalahnya lah ya. Tapi itu kita kesampingkan kalau kita menuju pertandingan mereka berdua ini, karena ini pasti akan jadi pertandingan yang oke banget. Dan satu pertanyaan besar muncul tiba-tiba, Chris Jericho nongol sama Tay Conti dan Sammy Guevara. Ini urusannya apa? Hubungannya apa Chris Jericho yang lagi feud dengan Blood and Guts sama Ortiz Santana tiba-tiba muncul antara face to face-nya Hiroshi Tanahashi sama Jon Moxley. Saya jadi heran dan berpikir ini akan jadi apa begitu. Ternyata ketika Jericho masuk, muncullah Jericho Appreciation Society dan juga Lance Archer dan El Desperado menyerang Moxley sama Tanahashi. Dan diumumkan oleh Chris Jericho. Jadi lagi brawl gitu ya. Sempat sebelumnya Tanahashi bilang Jericho shut up gitu. Gitu doang. Dan penontonnya agak sedikit krik-krik juga ya penontonnya di sini hari ini ya. Saya seperti itu di segmen-segmen awal-awal ini. Dan Chris Jericho bilang setelah dia memberikan sedikit promonya ya untuk mengejek Hiroshi Tanahashi yang pernah dia kalahin, terus juga si Jon Moxley dan bla bla bla. Ternyata memang sudah ada match yang dipersiapkan untuk Forbidden Door juga, yaitu Minoru Suzuki, Sammy Guevara, Jericho akan melawan Eddie Kingston, Wheeler Yuta dan Shota Umino di Forbidden Door. Satu match ini aja diumumkan, saya ngerasa ini dipaksakan. Mungkin karena banyak cedera yang terjadi di AEW, ini menuntut harus memutarbalikkan biar ada power star juga ya ada situ. Jericho dimasukin. Harusnya Jericho tuh sebenarnya menurut saya Jericho tidak begitu penting harus dimasukkan ke Forbidden Door. Kenapa? Karena Jericho ada siap match untuk Blood and Guts setelah Forbidden Door ini di hari Kamisnya kalau nggak salah ya. Dari Kamis itu ada Blood and Guts, Kamis atau Sabtunya. Jericho nggak begitu penting harus ada dalam sebuah match. Dan buktinya ini kayaknya kesannya Tony Khan memberikan match yang udah masukin aja begitu, dicampur-campur aja New Japan Pro Wrestling dengan AEW di situ. Ya agak kacau sih kita lihat ada Minoru Suzuki, Sammy Guevara sama Jericho bertiga melawan Eddie Kingston, Wheeler Yuta sama Shota Umino bertiga. Gak masalah itu akan jadi match keren apa enggak, it's gonna be good. Tapi alasan ini dimasukkan begitu saja di tengah-tengah brawl yang tiba-tiba masuk akal, tiba-tiba masuk Lance Archer sama El Desperado membela Jericho. Nggak nyambung menurut saya. Saya kurang serak aja dengan bagaimana match ini diciptakan. Lanjut lagi adalah match yang ditunggu-tunggu juga adalah championship untuk turnamen All Atlantic Champions di Forbidden Door yang akan jadi Fatal 4-Way ya. Yang sekarang kualifikasinya untuk Miro melawan Ethan Page. Miro bisa memenangkan matchnya dengan cukup oke di sini, walaupun Ethan Page tetap bukan berarti Ethan Page gampang banget dikalahkan, enggak ya. Tapi game overnya Miro di akhir ini yang membuat gampang sekali Ethan Page kalah gitu kesannya. Dan Miro bisa melaju untuk Fatal 4-Way di Forbidden Door for the All Atlantic Championship match ya, yang mana Pac sudah jalan kemarin ya kalau nggak salah. Terus masuk Miro, terus akan ada masuk lagi di episodenya Rampage itu si Malakai ataupun Penta salah satunya. Terus ada lagi yang akan bertanding di New Japan Pro Wrestling yang akan dimasukkan menjadi 4 orang nanti pas Forbidden Door. Saya punya sedikit gambaran sepertinya Forbidden Door yang akan dimenangkan oleh Miro sepertinya.
Ini saya berpikir aja ya. Kita akan bahas soal prediksi Forbidden Door nanti di video-video lain setelah AEW Dynamite minggu depan. Lanjut lagi ada Toni Storm dengan Dr. Britt Baker di DMD. Dr. Britt Baker di sini nggak tahu ya, apa mungkin waktunya atau the time of for DMD era tuh udah selesai gitu. Karena di sini kesannya Toni Storm dalam waktu yang cukup singkat, ini pertandingannya nggak lama ya, cukup singkat waktunya, tapi Toni Storm memang menunjukkan dia lebih kuat, dia memberikan kekuatan yang cukup signifikan, membuat Dr. Britt Baker kalah di sini. Dr. Britt Baker kalah dengan finishernya Toni Storm, dan Toni Storm berhasil menjadi number one contender untuk melawan Thunder Rosa yang sudah diresmikan matchnya akan terjadi di Forbidden Door. Thunder Rosa, Toni Storm for the AEW Women's Champion. Lanjut lagi, match berikutnya adalah bukan match ya, ini promo dari Hangman Adam Page yang melanjutkan challenge-nya. Jadi kemarin minggu kemarin Hangman ngomong kalau dia mau challenge IWGP Heavyweight Champions, World Heavyweight Champion yang dipegang oleh Kazuchika Okada. Tapi seperti kita ketahui di event Dominion, Kazuchika Okada kalah, Jay White yang berhasil merebut IWGP World Heavyweight Championship-nya. Dialah championsnya. Terus si Hangman tetap dengan teguh keyakinannya dia ingin menantang siapapun yang memegang IWGP World Champion. Muncullah Adam Cole, baby, yang ngomong kamu tidak layak dan tidak pantas, akulah yang pantas. Singkat cerita, di belakangnya si Hangman Adam Page muncul Jay White, the Switchblades. Dia menyerang dengan Sister Abigail. Gerakannya kayak Sister Abigail ya. Blade Runner kalau nggak salah namanya. Langsung dia kasih finishernya, Adam Page langsung terbaring. Terus sedikit promo diberikan oleh Jay White. Dia bilang Adam Page tidak layak untuk bertanding melawannya untuk IWGP World Champion, karena memang tidak layak, karena nggak pantas. Dia habis kalah sama si Empang, habis kehilangan title-nya, kenapa dia nantang begitu aja gitu. Terus Adam Cole merasa, oh iyalah akulah yang pantas. Ternyata bukan juga Adam Cole. Padahal Jay White sama Adam Cole ya menunjukkan ada friendship di sini ya. Tapi Jay White menolaknya. Kamu juga nggak pantas Adam Cole. Pertanyaan saya, atau mungkin sudah diceritain ya. Pertanyaan saya, siapa dong yang akan bisa menghadapi atau match dengan Jay White untuk IWGP World Champion? Pertanyaannya masih ada nih. Siapa yang akan step up? Siapa yang akan diresmikan untuk melawan Jay White? Pasti akan ada matchnya. Kita akan tunggu aja keputusan dari Tony Khan, atau mungkin akan ada match antara Adam Cole sama Adam Page, atau malah triple threat. Lanjut lagi, match yang ditunggu-tunggu, the main event. Kita ambil sedikit backstory-nya ya. Saya ajak ke belakang dikit beberapa hari yang lalu. Dischedule-kan match ini akan jadi triple threat yang sangat luar biasa spektakuler dan keren. Triple threat, The Hardy versus Jurassic Express versus The Young Bucks. It's gonna be a great spectacular match. Tapi sayangnya si bapak-bapak Jeff Hardy ini Jeff Hardy malah mabok, berkendara, candu. Dia harus keluar. Dan Tony Khan sudah bilang, sudah nge-tweet soal ini, dia memberhentikan sementara Jeff Hardy untuk rehabilitasi. Dan Jeff Hardy menerimanya. Dia akan keluar sementara waktu tanpa dibayar. Dia harus rehab dulu, harus sober dulu, harus sudah lewat pasin kecanduannya, baru masuk lagi. The Hardy is out dari match ini. Matchnya berubah menjadi tag team match ladder untuk AEW World Tag Team Championship. Match kita tahu ini dua tag team yang pasti matchnya pasti keren. Seperti yang saya lihat, teman-teman kalau mungkin malas nonton Dynamite secara utuh, saya rekomendasiin, saya anjurkan nonton match ini aja, main eventnya ya. Tonton match ini aja, keren banget coy matchnya, oke lah pokoknya. Ini jadi membuat
semakin jelas kenapa saya dan mungkin teman-teman mencintai dan senang nonton pro wrestling atau gulat profesional. Persetan apa omongan orang yang bilang itu nonton yang anak-anak udah gede atau udah tua masih nonton SmackDown juga, kasih mereka tontonan ini. Satu hal yang terjadi di match ini, di main event ini yang mencengangkan dan mengejutkan banyak orang, walaupun kita sudah tahu kisi-kisinya sebelumnya ya. Buat teman-teman yang nonton ulasan saya tentang Dynamite pasti tahu apa maksud saya. Jadi pertandingan singkat cerita dimenangkan oleh Young Bucks. Young Bucks berhasil menjadi the new AEW World Tag Team Champions, the first tag team champion, tag team AEW yang pertama yang bisa menangkan tag team champions 2 kali. Dialah Young Bucks. Pas match sudah selesai, Young Bucks sedang selebrasi. Christian Cage lagi megang-megangin Luchasaurus. Ngelihat ini saya sudah feeling ya, firasat ya. Wah, malam ini kayaknya si Christian Cage akan turn heel. Terus Young Bucks sudah sempat keluar, terus Christian Cage naik, agak menggotong membantu Jungle Boy. Terus ada tim yang bantu Jungle Boy keluar arena. Terus dia tarik Jungle Boy, dia kasih the kill switch. Finishernya, bam! Jungle Boy terkapar, and we have it. Christian Cage is turning heel. Dia menjadi orang atau karakter jahat untuk cerita berkembang selanjutnya, dan awalnya akan mungkin feud dengan Jungle Boy. What a night. Saya ngerasa puas sekali melihatnya, karena apa yang saya pikirkan ternyata benar. Christian Cage memang benar-benar mengkhianati Jungle Boy di sini. Kita akan tunggu bagaimana cerita selanjutnya terjadi. Christian Cage karakter heel-nya apakah sangat-sangat bisa mengangkat kembali karirnya di gulat profesional ini? Mungkin menuju All Out mungkin ya, atau menuju pay-per-view ataupun event Dynamite lainnya. Apakah turning heel-nya Christian Cage akan membentuk sebuah faction dengan nama Judgment Week? Dari semua segmen itu, teman-teman silakan komentar yang mana yang paling keren, yang mana yang paling mengagetkan. Apakah turning heel-nya Christian Cage mengagetkan teman-teman semuanya? Komen di bawah. Terima kasih. Jangan lupa kalau ada rezeki bisa disisihkan di sini di Saweria. Oke, mantap.